Acara berikutnya adalah penyerahan penghargaan bagi para siswa-siswi berprestasi. Penghargaan pertama diberikan kepada siswa-siswi dengan nilai kelulusan tertinggi yang diperoleh dari 75% rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 6, ditambah 25% nilai ujian sekolah. Penghargaan dimulai dari kelas IPA. Peringkat ketiga IPA dengan nilai kelulusan 93,71 diraih oleh seorang siswi dari kelas 12 IPA 1 atas nama Glory Daniela. Kami undang Glory Daniela beserta kedua orang tua untuk maju dan menerima penghargaan dari sekolah. Kami undang Ibu Yunike Tantama untuk menyerahkan plakat penghargaan, dilanjutkan foto bersama. Peringkat kedua dengan nilai rata-rata kelulusan 95,79 adalah seorang siswi dari kelas 12 IPA 1 atas nama Jessica. Kami undang Jessica beserta kedua orang tua untuk maju dan menerima penghargaan dari sekolah. Kami undang Bapak Obed Zaluku untuk menyerahkan plakat penghargaan. Perlu diketahui bersama bahwa atas anugerah Tuhan saja, Jessica diterima di Universitas di Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Informatika dan Elektro Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Peringkat 1 kelas IPA dengan nilai rata-rata kelulusan adalah 95,86 diraih oleh seorang siswi dari kelas 12 IPA 2 atas nama Ivana Audria. Kepada Ivana Audria beserta kedua orang tua dipersilahkan maju ke depan untuk menerima plakat penghargaan. Kami undang Bapak Tommy Setiawan selaku Kepala Sekolah SMA Kristen IPK Tomang untuk menyerahkan plakat penghargaan. Selamat kepada Glory, Jessica, dan Ivana untuk prestasi yang sudah diraih. Tuhan memberkati selalu. Berikutnya penghargaan untuk kelas IPS. Peringkat ketiga kelas IPS dengan nilai rata-rata kelulusan 91,29 diraih oleh seorang siswi dari kelas 12 IPS 1 atas nama Jessica Afril Wijaya. Kepada Jessica Afril beserta kedua orang tua, kami undang maju ke depan untuk menerima penghargaan. Kepada Ibu Yunike Tantama, kami undang maju ke depan untuk menyerahkan plakat penghargaan peringkat ketiga IPS. Peringkat kedua IPS dengan nilai rata-rata kelulusan 92,36 diraih oleh seorang siswi dari kelas 12 IPS 2 atas nama Victoria Fundita Safera. Kami undang Bapak Obed Zaluku untuk menyerahkan plakat penghargaan. Victoria selama pembelajaran home learning berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berikutnya peringkat 1 kelas IPS dengan nilai rata-rata 92,17 diraih oleh seorang siswa dari kelas 12 IPS 1 atas nama Juan Dwayne Mercy. Kami undang Bapak Tommy Setiawan selaku Kepala Sekolah SMA Kristen IPK Tomang untuk menyerahkan plakat kepada peringkat pertama kelas IPS. Selamat kepada Jessica Afril, Victoria, dan Juan untuk prestasi yang telah diraih. Berikutnya penghargaan juara ujian sekolah tertinggi, nilai murni ujian sekolah. IPA dengan rata-rata 97,14 diraih oleh Ivana Audria dari kelas 12 IPA 2. Kepada Ivana dan kedua orang tua, kami undang maju ke depan.
Kami undang Ibu Maria Natali selaku pembina rohani lokasi untuk menyerahkan plakat penghargaan. Sebagai informasi tambahan, selain memperoleh nilai kelulusan tertinggi, nilai ujian sekolah tertinggi, Ivana juga mendapatkan beasiswa full dari Hong Kong Baptist University. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya IPS dengan nilai rata-rata 96,71 diraih oleh Teresia Aurelia dari kelas 12 IPS 2. Kepada Bapak Tommy Setiawan kami undang untuk menyerahkan plakat penghargaan. Teresia selain memperoleh nilai tertinggi ujian sekolah IPS, juga diterima di Fakultas Psikologi Universitas Udayana Denpasar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatimu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selamat kepada Ivana dan Teresia untuk prestasi yang sudah diraih. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Demikian prosesi penyerahan plakat dan medali sebagai tanda siswa-siswi SMA Kristen IPK Tomang menyelesaikan studinya. Selamat mengepakkan sayap lebih jauh, selamat menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkahmu. Kata sambutan akan disampaikan oleh Wakil Yayasan IPK Bapak Husin Lim. Kepada Bapak Husin Lim, kami persilahkan. Shalom, yang saya hormati Ibu Monik, Bapak Tommy, Bapak Obed, dan seluruh Bapak Ibu Guru SMA IPK Tomang. Yang saya hormati para orang tua murid dan wali, serta anak-anak SMA IPK Tomang 2 yang terkasih. Hari ini merupakan hari yang istimewa dan hari yang berbahagia untuk kita semua. Saya mewakili Yayasan IPK ingin mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi SMA Kristen IPK Tomang 2 yang telah menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini kita bisa merayakan keberhasilan putra-putri Bapak Ibu di jenjang SMA. Selama 1 tahun ajaran penuh, kita bisa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga para siswa bisa tetap belajar secara online di rumah masing-masing. Ini menjadi pengalaman yang baru untuk kita semua. Tahun ajaran ini sungguh menjadi tahun yang penuh tantangan dan berat untuk dilalui. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena semuanya sudah bisa kita lewati bersama. Hari ini secara khusus, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru SMA dan seluruh karyawan di IPK Tomang yang telah berjerih lelah dan berjuang dengan luar biasa untuk mendidik dan mengajar semua murid SMA. Sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah untuk mendidik para murid, terutama di masa-masa pandemi ini. Guru-guru harus ekstra kerja keras untuk mempersiapkan materi-materi pembelajaran secara online. Terima kasih untuk kasih, kesabaran, dan perjuangan para guru yang telah diberikan. Ingatlah, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, dan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji syukur kepada Tuhan karena guru-guru di IPK Tomang sudah sekitar 90% menerima vaksin yang pertama dan kedua dari pemerintah. Kesuksesan seorang anak belajar di sekolah tentu dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Oleh sebab itu, melalui kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah menyekolahkan anak-anaknya di IPK Tomang. Terima kasih untuk doa, untuk support kerjasamanya, dan selalu menjadi partner yang baik selama ini. Saya sebagai orang tua juga turut merasakan bahwa hari ini adalah hari yang membanggakan
dan menjadi sukacita untuk kita semua. Sekali lagi, selamat untuk para siswa-siswi SMA IPK Tomang 2. Masa-masa sekolah adalah masa-masa yang paling indah. Kalau kita melihat kembali foto-foto sekolah yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum terjadi pandemi, rasanya kita akan kangen dengan suasana dan kondisi pada saat itu. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi pada saat ini pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Pesan untuk semua murid-murid yang akan diwisuda pada hari ini yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi teman-teman semua, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap semangat, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Husin Lim untuk kata sambutan yang sudah disampaikan. Berikutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Utama Operasional IPK, Bapak Handoyo. Kepada Bapak Handoyo kami persilahkan untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang saya hormati rekan Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK, yang saya hormati rekan Kepala Sekolah SMA Sekolah Kristen IPK, yang saya hormati Dewan Guru SMA Sekolah Kristen IPK, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 yang bersama-sama kami pada hari ini, dan yang saya kasihi anak-anak kelas 12 yang hari ini kalian merayakan kelulusan kalian. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 12. Hari ini kalian merayakan kelulusan kalian. Bapak percaya masa-masa di SMA adalah masa-masa yang indah. Tapi juga Bapak percaya masa-masa di SMA bukanlah masa-masa yang mudah. Ketika kalian belajar di SMA Kristen IPK, kalian dididik, dibentuk secara karakter, diajar bertumbuh secara rohani, dan juga belajar secara akademis yang sangat berkualitas. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Tetapi bersyukur hari ini kalian membuktikan bahwa Tuhan sudah menyertai kalian sehingga kalian bisa menyelesaikan proses belajar kalian di SMA. Selamat buat kalian semua. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 12. Hari ini Bapak Ibu menorehkan satu kesuksesan yang baru, yaitu sukses mendidik anak-anak sampai mereka lulus dari SMA. Sukses membimbing mereka sampai hari ini. Demikian pula saya ucapkan selamat kepada pimpinan Sekolah Kristen IPK dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SMA Kristen IPK. Bapak Ibu telah mengerjakan yang terbaik untuk anak-anak. Dan hari ini Bapak Ibu menyaksikan jerih lelah Bapak Ibu di dalam kelulusan anak-anak. Saya percaya semua Bapak Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya juga ingin menyampaikan pesan untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak, lulus SMA bukan akhir dari pembelajaran kalian. Kalian akan memasuki tahapan belajar berikutnya. Kalian mungkin akan Anda yang melanjutkan ke universitas. Mungkin Anda yang melanjutkan ke akademi. Atau mungkin Anda yang bekerja. Itu adalah satu tahapan belajar yang baru buat kalian. Dan di tahapan yang baru ini tidak seperti di SMA. Kalau di SMA kalian banyak terkena peraturan. Banyak diajar tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi di tahapan yang baru, kalian lebih bebas. Kalian bisa memilih lebih banyak. Tapi justru di dalam kondisi seperti itulah, tantangan hidup menjadi lebih berat. Kalian perlu pegangan untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Di situ kalian perlu pegangan untuk bisa memilih mana pengaruh yang positif yang kalian harus ikuti, mana pengaruh negatif yang kalian harus tinggalkan. Nah, di sanalah kalian perlu untuk kembali mengingat akan firman Tuhan.
Waktu Bapak muda, Bapak ingat beberapa firman Tuhan yang menjadi pegangan Bapak. Hari ini Bapak ingin bagikan kepada kalian. Yang pertama di Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Anak-anak, firman Tuhan adalah guidance. Firman Tuhan adalah bimbingan bagi kita di dalam jalan kehidupan kita. Saya percaya selama kalian ada di SMA Kristen IPK, kalian banyak dibimbing untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah itu tetap ada di dalam diri kalian ketika kalian memasuki masa pembelajaran yang akan datang. Tetaplah setia belajar firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan itu menguasai hidup kalian. Peganglah firman Tuhan itu sehingga di masa pembelajaran yang akan datang kalian boleh tetap hidup benar, tetap hidup mengasihi Tuhan. Yang kedua yang selalu menjadi ingatan buat Bapak adalah tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, baik di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Anak-anak, Bapak berharap kalian adalah murid-murid Kristus. Kalian dididik di IPK selama 3 tahun ini, biarlah itu membekas di dalam diri kalian. Bahkan mungkin ada yang dididik sudah sejak dari TK di sekolah Kristen IPK. Bapak sangat berharap didikan ini melekat di dalam diri kalian yang bisa menjadikan kalian memiliki komitmen untuk hidup sebagai murid Kristus yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Nanti setelah kalian lulus SMA, kalian kuliah, kalian bekerja, kalian bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Tetaplah menjadi murid Kristus yang bisa menjadi teladan. Tetaplah menjadi murid Kristus yang memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Menjadi murid Kristus yang setia menjadi saksi Kristus. Ini pesan Bapak untuk kalian semua. Dan ketika kalian melakukan semuanya itu, maka Bapak yakin disitulah kalian memuliakan Tuhan. Disitulah kalian membanggakan orang tua kalian. Disitulah kalian membanggakan Bapak Ibu Guru kalian. Biarlah tetap senantiasa menatap kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, dan miliki komitmen untuk hidup di dalam firman Tuhan menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu orang tua yang dikasihi Tuhan, peran kita tidak selesai ketika anak-anak lulus SMA. Saya sangat berharap Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 tetap terus setia mendampingi anak-anak. Tidak lelah tetap membimbing mereka. Masa depan mereka masih panjang, masih membutuhkan peran Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu terus bersandar juga kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak. Biarlah semuanya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah lulus kelas 12, kepada Bapak Ibu orang tua, dan juga kepada rekan-rekan di IPK. Baik para pimpinan lokasi, rekan kepala sekolah, dan rekan-rekan guru semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang ada di IPK, mulai dari pimpinan, rekan-rekan guru, dan juga untuk Bapak Ibu staf, dan juga non-staf di IPK yang sudah bekerja keras melayani anak-anak, sampai hari ini mereka boleh merayakan kelulusan mereka. Biarlah Tuhan memberkati semua jerih lelah Bapak Ibu. Sekali lagi, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Handoyo untuk kata sambutan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Berikutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Lana Alexandra. Kepada Ibu Ria Lana Alexandra, kami persilahkan untuk menyampaikan kata sambutannya. Pada Ibu Monik Natasha selaku Kolom IPK Tomang, Bapak Tommy Setiawan selaku Kepala Sekolah SMA IPK Tomang, para Bapak Ibu Guru, dan siswa-siswi SMA IPK Tomang. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan ini izinkan saya, Ria Lana, selaku orang tua dari Chen Jason, kelas 12 IPS 1, yang diminta sekolah mewakili orang tua murid untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kehadiran Tuhan tak terasa selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA IPK Tomang. Pada akhirnya hari ini diselenggarakan wisuda kepada siswa-siswi SMU dengan tingkat kelulusan 100%.
Walaupun selama setahun di kelas 12 ini para murid maupun guru hanya bertatap muka secara online. Pandemi yang kita alami saat ini memanglah sangat tidak mudah kondisinya. Banyak aspek kehidupan yang mendapat dampak dari pandemi saat ini. Banyak penyesuaian mendadak yang harus dilakukan, baik dalam cara belajar, mengajar, siswa dan guru. Pastinya ada hambatan dan rintangan dalam sekolah online. Mungkin gangguan sinyal, gangguan alat komunikasi yang menyebabkan sering terjadinya miskomunikasi antara guru murid, bahkan juga dengan orang tua. Namun bersyukur kepada Tuhan yang memampukan anak-anak guru untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar online dapat berjalan dengan baik hingga pada saat ini. Pada saat ini juga saya mewakili orang tua murid untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang dengan penuh ketulusan hati membimbing anak-anak dari mulai masuk sekolah dan berhasil mengantarkan hingga kelulusan pada hari ini. Semoga tidak hanya bekal ilmu pengetahuan, hard skill yang dimiliki oleh putra-putri anak-anak sekalian, namun karakter yang baik, soft skill yang selama ini diberikan selama sekolah di IPK Tomang selalu bisa dibawa dimanapun anak-anak kami berada. Sedikit sharing sebagai alumni dari TK hingga SMA di IPK Tomang. Sedikit sharing sebagai alumni dari TK hingga SMP di IPK Tomang dari tahun 1984 hingga 1995. Saya bangga pernah menempuh pendidikan akademis di IPK, di mana tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang saya miliki, namun ajaran pesan-pesan dari Bapak Ibu guru yang menjadi modal landasan saya untuk berkarya di dunia kerja atau dunia sekuler. Hal ini pun masih saya temui di IPK saat ini, di mana Bapak dan Ibu guru selalu mengajarkan yang baik dan pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Dan ingin membentuk anak-anak agar memiliki karakter serupa Kristus dan terus bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili orang tua murid ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu guru jika ada perkataan yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu guru. Mungkin anak-anak kami dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukannya. Teruslah Bapak Ibu guru menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan menjadi pelita dalam kegelapan. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para anak-anak tercinta atas kelulusan yang diperoleh. Semoga dengan saat ini dapat menggapai cita-cita dan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ria Lana Alexandra untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga IPK selama ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu senantiasa. Selanjutnya, kata sambutan akan disampaikan oleh perwakilan murid SMA Kristen IPK Tomang yang akan disampaikan oleh Fiona Sheridan dari kelas 12 IPA 2. Kepada Fiona kami undang untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tommy Setiawan selaku Kepala Sekolah SMAK IPK Tomang, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SMAK IPK Tomang, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMAK IPK Tomang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mewakili teman-teman kelas 12 menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka acara perpisahan ini. Hadirin yang terhormat, pertama-tama saya mewakili teman-teman kelas 12 SMAK IPK Tomang ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kegigihan dan penuh kesabaran. Selama kurang lebih 3 tahun, Bapak Ibu Guru telah membekali kami dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, sehingga kami dapat
menyongsong kehidupan kami di masa mendatang serta menggapai cita-cita kami. Kemudian dengan penuh kegigihan dan penuh kesabaran tersebutlah Bapak Ibu Guru membimbing kami, sehingga kami yang kurang baik, yang tadinya penuh dengan gejolak emosi, terkadang diliputi rasa malas dan sebagainya, sifat kekanakan kami pun perlahan-lahan berubah. Kami sangat berterima kasih atas hal tersebut. Oleh karena itu, semoga Bapak Ibu Guru tetap penuh kegigihan dan kesabaran dalam mengajari adik-adik kelas kami. Dan juga semoga Bapak Ibu Guru selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya juga ingin mewakili kelas 12 untuk mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru apabila ada kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Bagaimanapun, seperti yang saya sampaikan tadi, kami hanyalah siswa-siswi yang terkadang diliputi rasa malas, gejolak emosi yang tak terkendali, dan sifat kekanak-kanakan. Oleh karena itu, dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, perlahan-lahan semua itu telah berubah menjadi lebih baik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang berbahagia bahwa sudah 3 tahun kita mengenyam pendidikan di masa SMA ini. Telah banyak kesalahan yang kita perbuat terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, hendaklah kita mengasihi satu sama lain seperti bagaimana Tuhan Yang Maha Esa telah mengasihi kita yang telah berbuat dosa. Dengan ini kita adalah siswa-siswi SMAK IPK Tomang, dan ini adalah hari terakhir kita hidup sebagai siswa-siswi SMAK IPK Tomang. Esok kita akan menjalani kehidupan yang baru dengan jalan kita masing-masing. Kiranya teman-teman sekalian janganlah mudah menyerah dan tetaplah berjuang dalam menggapai mimpi. Karena dengan demikian kita semua dapat bertemu kembali dengan kesuksesan kita masing-masing, dan oleh karena itu marilah kita terus berjuang dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita nantinya. Kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11, saya sebagai perwakilan kakak-kakak kelas kalian mengucapkan tetaplah tingkatkanlah semangat belajar kalian agar kalian dapat mengharumkan nama SMAK IPK Tomang ini. Ukirlah nama baik SMAK IPK Tomang, dan dengan prestasi-prestasi tersebut kalian akan merubah bangsa sehingga bangsa dapat lebih baik lagi dan bangsa kita dapat lebih maju lagi, karena semua itu berawal dari kita sebagai murid, siswa-siswi, generasi penerus bangsa. Kami kakak-kakak kelas kalian mohon maaf apabila kami pernah mengecewakan kalian melalui perbuatan maupun perkataan. Nah, dengan demikianlah pesan untuk adik-adik kelas kami. Sebelum saya akhiri pidato pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Bapak Ibu Guru, dan saya sekali lagi ucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 karena kita telah berjuang sampai sini dan kita telah menggapai sebuah prestasi di mana kita semua telah lulus, dan marilah kita terus berjuang sehingga semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dalam keadaan dan waktu yang berbeda di mana kita telah menggapai cita-cita kita masing-masing. Dengan demikian saya sampaikan pidato kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pidato saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi kepada siswa-siswi kelas 12. Saya akhiri pidato kali ini.
Serangkaian acara ini telah selesai. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Mohon kesediaan Bapak Obed Jaluku untuk memimpin doa. Bapak, Ibu Guru, dan orang tua siswa, mari kita akhiri rangkaian wisuda hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan, memuliakan Engkau. Engkau yang telah memimpin acara wisuda yang ke-20 SMA IPK Tomang pada hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkau yang telah memberkati untuk firman yang telah disampaikan, bila itu menjadi bekal bagi kami semuanya, khususnya siswa yang akan menjalani proses selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami akhiri semuanya itu dan kami kembalikan segala puji, hormat dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Nama Yesus saja dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.